Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Paman dalam video pembelajaran matematika. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar satuan persen. Ya, tentunya kata persen ini sering kalian dengar atau kalian lihat. Di mana? Ya, pasti di pusat perbelanjaan, di toko, di mall, swalayan, dan lain sebagainya. Karena biasanya para penjual akan memberikan potongan harga dalam bentuk diskon. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajar. Persen dari masalah nyata yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lambang-lambang seperti yang tampak di layar ini tentu sering kalian lihat. Sebotol minuman kemasan berisi 600 ml air kelapa, memiliki kadar gula 15%. Berapa mililiter kandungan air kelapa murni yang terdapat dalam minuman kemasan tersebut? Di sini ada lambang persennya, artinya tidak semua kandungan yang ada dalam botol minuman itu adalah air kelapa, tapi ada kandungan gulanya. Contoh yang lain, Bu RT membeli seragam sekolah untuk anaknya. Harga seragamnya 80.000 dengan diskon 20%. Berapa harga yang dibayarkan Bu RT? Diskon persen ini tentu sering kalian lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita berbelanja. Persen adalah singkatan dari per 100. Jadi persen adalah per 100. Nah, ini adalah lambang persen. Jika kita rubah dalam bentuk pecahan maka per 100. Misalnya diskon 50%. Nah, ini diskon 50%. Nah, ketika kita rubah dalam bentuk pecahan maka dapat kita tuliskan 50 per 100. Per 100 ini persen. Jadi sama aja kita bacanya ya. 50% atau 50 per 100. Bagaimana cara merubah pecahan menjadi persen? Nah, tentu di sini karena persen itu per 100, nah kita akan merubah dari pecahan ini menjadi bentuk persen dengan cara merubah penyebutnya menjadi 100. Nah, contohnya 2 per 5. Sini 2 per 5 penyebutnya 5. Bagaimana caranya? Penyebut ini bisa menjadi 100. Maka kita kali. Dengan berapa dikali? Nah, ini kalian harus ingat daftar dari faktor 100. Nah, daftar dari faktor 100 ini ada 1 kali 100, 2 kali 50 dan seterusnya. Karena ini penyebutnya adalah 5, maka kita gunakan 5 dikali 20. Karena 5 dikali 20 hasilnya 100. Nah, jadi semuanya kita gunakan perkalian dikali 20. 5 dikali 20 hasilnya 100. Kemudian pembilangnya juga dikali 20. Ingat konsep perkalian dengan angka 1. Berapapun angkanya, jika dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Artinya ketika angkanya kita rubah, ini nilainya tidak berubah. 2 dikali 20 hasilnya 40. Nah, hasil ini dibaca 40 per 100. Per 100-nya kita ganti menjadi persen. Jadi dapat kita tuliskan adalah 40%. Contoh selanjutnya, 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini 4-nya kita rubah menjadi 100. Nah, dikali berapa? Nah, dalam faktor 100 itu 4 dikali 25. Maka kita kalikan 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. Kemudian pembilangnya 1 dikali 25. Hasilnya adalah 25. Nah, hasil ini dibaca 25 per 100. Per 100-nya kita rubah menjadi persen. Jadi dapat kita tuliskan 25%. Sekarang bagaimana jika kebalikannya? Kita rubah persen menjadi pecahan. Nah, sebetulnya persen sudah pecahan ya. Misalnya 40%. Nah, 40% jika kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 40 per 100. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan. Hanya yang dimaksud dengan pecahan di sini adalah pecahan sederhana. Artinya 40 per 100 ini kita sederhanakan. Nah, kalau disederhanakan berarti dibagi ya. Nah, dibagi berapa? Karena ini 40 dan 100 adalah kelipatan 10, kita bagi 10 terlebih dahulu. Atau jika kalian mau
Mau baginya dengan bilangan yang lain boleh ya. Yang penting bisa membagi angka 40 dan 100 ini. Misalkan dibagi 2, dibagi 5 dan lain sebagainya. Nah, Paman di sini langsung membaginya dengan 10. Jadi 40 dibagi 10 hasilnya 10, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Nah, sekarang kita dapat pecahan selanjutnya adalah 4/10. 4/10 masih bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, kita dapat 2/5. Jadi kesimpulannya adalah 40% ini sama dengan 2/5. Contoh selanjutnya 15%. Nanti kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan. 15% dapat kita tuliskan 15/100. Ya, jadi kita tuliskan 15/100. Kemudian dari 15/100 ini kita sederhanakan. Nah, karena ini kelipatan 5, maka kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Maka dapat kita tuliskan 15% sama dengan 3/20. Sekarang kita mencoba merubah desimal menjadi persen. Misalnya 0,3 kita rubah ke dalam bentuk persen. Nah, untuk merubahnya ke dalam persen, maka kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,3. 3 ini adalah per 10. Jadi dapat kita tuliskan 0,3 sama dengan 3/10. Ingat, kata kunci dari persen adalah per 100. Jadi untuk membuatnya ke dalam persen, maka kita rubah penyebutnya menjadi 100. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat faktor dari 100. Nah, faktor dari 100, 10 dikali dengan 10. Nah, 10 dikali 10 ini hasilnya 100. Jadi kita tuliskan 3/10 dikali dengan 10/10. Sehingga kita dapat 3 kali 10 hasilnya 30. 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, 30/100. Per 100-nya dirubah ke dalam persen. Jadi 30/100 sama dengan 30%. Selanjutnya 0,25. Nah, ini 0,25 ini sudah per 10 dan per 100 ya. Jadi ini ada dua angka di belakang koma. Jadi kita bisa langsung tuliskan dalam bentuk pecahan per 100. Nah, jika sudah seperti ini tinggal langsung menuliskannya saja. 25/100 atau 25%. 0,65. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. 0,65 ada dua angka di belakang koma, artinya ini sudah per 100. Tadi dapat kita tuliskan 0,65 sama dengan 65/100 atau 65%. Selanjutnya 0,6. Nah, ini hanya satu angka di belakang koma, artinya 1/10. Jadi kita tuliskan 6/10. Nah, 6/10 ini ketika kita mau merubah penyebutnya menjadi per 100, maka sama dengan yang di atas dikali dengan 10. Sehingga kita dapat 60/100 atau 60%. Cara ini cukup mudah ya, hanya dikalikan penyebutnya sehingga mendapatkan nilai 100. Caranya menggunakan faktor 100. Bagaimana jika kebalikannya? Sekarang dalam persen menjadi desimal. Nah, contohnya di sini adalah 40%. Nah, 40% ini adalah 40/100. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini, 40/100. Nah, dari 40/100 ini kita buat menjadi desimal. Nah, ingat per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Jadi kita tuliskan 0,40 atau 0,4 saja. Selanjutnya 35%. Nah, ini juga persen, jadi kita tuliskan 35/100. Nah, per 100 berarti ada dua angka di belakang koma ketika kita merubahnya ke dalam desimal. Sehingga kita dapat tuliskan 0,35. Demikian yang dapat Paman sampaikan dalam video pembelajaran mengenal persen.
Selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan persen ini dalam operasi hitung. Nah, dalam bentuk soal cerita. Insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan kalian semua tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.